Baik, anak-anakku semuanya, para siswa kelas 9, Pak Tuna akan memulai pembelajaran perdana kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan yang paling utama, anak-anakku sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini hari Senin ya, tanggal 12 Juli 2021, kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kemampuan untuk hadir di kelas ini. Kita berada di situasi yang masih menantang dengan situasi pandemi ini. Untuk itu, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, mengawali kegiatan kita pada hari ini, saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Saya acak saja, karena yang nampak di layar Pak Tonang itu ada banyak, saya acak aja. Ini ada tulisan, karena ini pertemuan pertama, saya ingin dipimpin cowok ini ya. Yang nampak di sini ada Muhammad Lukman. Halo Mas Muhammad Lukman. Sayang sekali Mas Muhammad Lukman tidak menyaut. Saya tidak tahu apakah karena jaringan atau karena sesuatu. Berarti oke, selanjutnya mungkin bisa dipimpin. Ini ada Anggoro 8A Gaming. Monitor Mas Anggoro 8A Gaming. Apakah ada di sana? Ya Pak. Silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa memulai kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Saya ingin kalian tepuk tangan untuk yang memimpin hari ini. Mas Anggoro, tepuk tangan dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi untuk Mas Anggoro atas kesiapannya. Ya. Ini ada satu tulisan e-humans. Ini apakah siswa SMP 2 atau bukan? Iya Pak, ini baru saya ganti Pak. Oke, ya. Baik, ya disesuaikan untuk di mute yang Iya Pak. Oke. Ya. Baik, Pak Tuna akan lanjutkan. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian presensi di kolom chat ya. Di screen kalian, Pak Tonang share screen. Ya, terima kasih Febriana Bidimas Wijayaka. Ini kan Bian ya berarti ya. Oke Bian, terima kasih. Kamu sudah presensi yang pertama. Ini presensi nanti akan ada beberapa cara. Ya, termasuk nanti kalian mengisi Google Form. Ini pertama presensi di sini dulu. Ya. Dalam waktu 2 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Waktu terus berjalan. Masih ada waktu 1 menit.
Untuk sharing screen Pak Tonang terlihat nggak ini anak-anak? Ada waktu berjalan. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Lihat, Masih Pak. ada waktu 20 detik. Lihat, Pak. Ya, makasih. Masih ada waktu 15 detik. Iya, waktu habis. Time is over. Terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan. Pak Tonang akan menampilkan share screen lagi untuk materi kita hari ini. Jadi Pak Tonang hari ini sengaja merekam anak-anak. Kenapa? Karena nanti kalau ada teman kalian yang mungkin karena slotnya terbatas, saya belum tahu kalau Jimit ini slotnya berapa, apakah 100 atau bisa lebih. Ini karena baru pertemuan pertama, jadi sifatnya Pak Tonang juga masih uji coba. Ini share screen Pak Tonang apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak Tonang akan mulai karena waktu kita yang semakin mendesak ya. Selamat datang di PJOK kelas 9. Ya, tak kenal maka tak sayang. Pak Tonang akan memperkenalkan diri, anak-anak semuanya. Nama Tonang Juniarta, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Ini Pak Tonang, tempat tanggal lahir Pak Tonang. Unit kerja tentu di SMP 2, jabatan guru PJOK. Pak Tonang lulusan dari UNJ, S1, S2 juga dari UNJ. Pengalaman mengajar di SMA 1 Klaten 2009 sampai 2011. Sebentar ini. Ya, kemudian guru PJOK di SMP Negeri 2 Klaten sejak 2011. Mohon maaf ya ini. Ya, lanjut. Bentar ya. Ada sedikit iklan. Ada sedikit iklan. Oke, Pak Tonang lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit iklan. Oke ya, ini kontak Pak Tonang untuk email abumufaya@gmail.com. Untuk nomor ini ya sudah Pak Tonang tampilkan. Ada website Penjasko Espero, untuk YouTube Tonang Juniarta Channel, IG Tonang Juniarta, Twitter Tonang Juniarta Sports. Oke ya. Next. Ya. Anak-anak, ini adalah ini silahkan kalian mengisi daftar hadir akan Pak Tonang share di kolom chat. Sambil kalian menyimak, sambil kalian mengisi daftar hadir yang Pak Tonang bagi. Silahkan sudah Pak Tonang bagi di kolom chat dan bisa kalian isi daftar hadirnya. Untuk mengisi daftar hadir 5 menit mulai dari sekarang. Silakan.
Ya, silakan mulai dari sekarang. Ya, yang sudah selesai bagus ya. Ini karena sebenarnya tidak membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Ya. Sepertinya sudah selesai ya untuk mengisi presensi. Baik, sudah selesai. Baik, Pak Tuna akan cepat saja. Monitor sih ganggu. Oke. Share screen Pak Tuna terlihat ya, anak-anak? Iya, Pak. Baik, ini Pak Tonang share screen bahwa platform yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, Pak Tonang nanti akan combine ya, menggunakan Google Classroom, kemudian Gmeet, seperti ini, atau Zoom atau Webex. Kemudian juga bisa menggunakan Google Form seperti yang sudah kalian lakukan tadi, presensi menggunakan Google Form, nanti juga untuk penilaian bisa jadi akan menggunakan Google Form atau aplikasi yang lain. Kemudian nanti Pak Tonang juga akan menggunakan YouTube, ya. Kemudian juga akan menggunakan quizzes. Sampai sini cukup jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan platform yang Pak Tonang tampilkan ini ya. Ya, Pak. Kayaknya, Pak. Ya, kayaknya. Ya, nanti kalau masih asing nanti semoga nanti menjadi lebih. Oke, kita akan kembali berarti ke kesepakatan kelas. Anak-anak, bahwa kesepakatan kelas ini ya, kesepakatan kelas ini dimaksudkan agar kelas kita berjalan dengan lancar. Ya, agar kelas kita berjalan dengan lancar, maka kita akan buat kesepakatan, namanya juga sepakat. Kalau sudah sepakat berarti nanti akan kita ikuti, kita laksanakan bersama-sama tanpa ada rasa paksaan. Oleh karena itu Pak Tan akan menulis, kalian yang mengusulkan apa hal yang bisa kita sepakati di kelas kita agar berjalan dengan lancar. Silahkan. Salah satu mengusulkan, silahkan. Saya kasih contoh ya. Hadir di kelas. Hadir di kelas. Berapa menit sebelumnya? Halo? Ada yang usul? 15, Pak. 15 menit. Baik, langsung saya berusaha 15 menit sebelumnya sudah hadir di kelas. Belum dimulai, karena ini Pak Tono terganggu dengan teman kalian yang baru masuk ini ya, jadi Pak Tono harus admit. Ya, Pak. Oke. Ada yang lain kesepakatan yang berikutnya yang bisa kita sepakati? Ini sebenarnya ada hal yang wajib, yaitu kamera mode on. Ya, kenapa? Karena fungsi dari Gmeet
atau Zoom itu kan memastikan kita bisa bertatap muka secara maya. Ya, jadi ini kamera on. Saya berharap ini bisa disepakati. Sepakat ya? Preman. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya. Jadi gini, Ya, Pak. tantangan kita itu begini. Pembelajaran di pagi itu kadang kita baru bangun, kemudian mungkin belum mandi, belum bersih-bersih, belum sarapan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus berpikiran maju ya, jangan berpikir apa istilahnya fixed mindset. Fixed mindset itu orang yang berada pengennya di zona nyaman saja, tidak mau bergerak. Tapi kita harus mulai mengembangkan namanya grow mindset atau pola pikir bertumbuh. Ya kalau ada tantangan kita coba tantangan itu. Kalau ada hambatan kita atasi hambatan itu. Hambatannya apa? Kendalanya belum mandi ya. Karena tahu mau pelajaran segera mandi. Tempatnya berantakan ya karena tahu mau dipakai ya segera dibereskan misalnya seperti itu. Itu adalah grow mindset namanya. Tapi kalau orang yang selalu bermalas-malasan, tidak ingin berubah dari kondisi nyamannya saat ini, itu namanya fixed mindset. Dan ingat bahwa grow mindset itu akan mengantar kalian pada kesuksesan di masa mendatang. Tuh. Tapi kalau fixed mindset itu dia akan mengantarkan kesuksesan kalian kalau orang tua kalian sudah memodali kalian dengan segala sesuatu. Ya. Masa depan kalian dijamin oleh orang tua kalian misalnya. Itu kalian cocok memiliki fixed mindset itu. Tapi kalau orang yang memiliki keterbatasan, dia harus berpikir grow mindset. Ya, jadi kalau hambatannya untuk di-on-kan kamera itu hanya karena belum mandi misalnya, maka diusahakan mandi lebih awal. Tempatnya berantakan tidak layak dilihat teman, cari tempat yang layak untuk dilihat teman dan dilihat Pak Guru. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Terima kasih. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oleh karena itu, silakan kameranya mulai di-on-kan. Ya. Kesepakatan yang ketiga. Apa kira-kira anak-anak? Kalau meninggalkan kelas perlu izin enggak ya? Misalnya mau ke belakang, ambil minum. Perlu, Pak. Nah, Perlu, Pak. Jika meninggalkan Perlu, Pak. kelas. Kalian boleh enggak sih sambil makan, minum itu boleh enggak? Tidak, Pak. Boleh, Pak. Boleh apa tidak? Saya manut loh ini. Boleh, Boleh, Pak. boleh. Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Ya. Pak. Untuk Boleh, Pak. Boleh, Pak. untuk keselamatan hidup kita ya. Untuk kenyamanan, kesejahteraan ya kita boleh ya sambil makan minum, cuman harus tetap memakai adab. Ya silakan. Tidak harus izin Pak minum, tidak harus. Minum aja minum. Cuman kalau makan ya kayaknya gimana kalau makan? Kayaknya kita bisa menahan kalau hanya 1 jam tidak makan ya. Iya, Pak. Oke, berarti yang diizinkan minum ya. Boleh minum, nek makan nanti ditahan dulu. Kecuali kalau kondisi darurat ya, kalau nggak makan dia pingsan saat itu juga, maka silahkan makan. Sampai sini sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, kita lanjutkan. Masih ada hal yang lain yang bisa kita sepakati atau perlu kita sepakati agar kelas kita berjalan lancar. Pakai seragam olahraga ya. Ini kalau ini Pak Tonang minta kalau ini. Pakai seragam olahraga, bukan seragam tidur. Seragam yang warna apa, Pak? Nah, kalau belum punya seragam yang kelas 9 karena juga kita nanti baru akan sepakati, kita pakai seragam kelas 8. Kelas 8 itu warna apa? Sementara ini. Biru. Biru, Pak. Biru. Biru. Pakai biru. Ya,
ini kalian ya silahkan. Ini kalian menyikapi warna biru. Untuk kelas 9 ini kita sepakati juga nanti kita upayakan pakai seragam. Kenapa ini pakai seragam? Kita tidak tahu nanti pandemi ini sampai kapan. Kalau tiba-tiba 1-2 bulan ke depan kita dibolehkan tatap muka, atau nanti setelah PPKM ini selesai, sekolah kita dibolehkan tatap muka, maka kita akan bertatap muka. Oleh karena itu nanti kita di kelas 9 ini buat keseragaman lagi ya. Sepakat? Sepakat. Sepakat, Pak. Baik, seragam kelas 9. Untuk seragam kelas 9 ini besok warnanya ini sudah ditentukan merah. Merahnya ini merah apa sih itu? Marun ya? Marun. Nah, silahkan apalagi yang bisa kita sepakati? Kerjain tugas, Pak. Bagus, usul yang bagus. Siapa ini tadi ya? Saya enggak. Ya. Saya Pak Bagas. Oke, Bagas. Untuk tugas, gimana kesepakatan ya? Jangan terlalu berlebihan, Pak. Pak Tonang tidak akan memberikan tugas terlalu banyak. Setuju apa tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Ya. Setuju. Tapi nanti tugas yang tidak banyak itu harus dikerjakan secara optimal. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Baik. Maksudnya secara optimal itu jangan asal ngumpul gitu. Kalau misalnya nanti Pak Tonang kan ada penilaian project. Jadi kalian nanti saya beri project untuk mengerjakan project itu. Kemudian misalnya penilaian produk, ya produk itu dibuat yang terbaik. Kalau projectnya juga dibuat dengan secara bertanggung jawab gitu. Misalnya dalam satu semester nanti kita buat 2 proyek dan 2 produk misalnya. Itu terlalu berat nggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak. Oke, terima kasih. Tidak, Pak. Baik. Insya Allah tidak, Pak. Baik. Enggak, Pak. Kalau ya baik. Jadi nanti kalau yang lain-lain misalnya tugas membuat IC atau membuat gambar yang sifatnya untuk promosi kesehatan, promosi kebugaran itu juga saya kira nggak terlalu sulit untuk kalian. Untuk penugasan dikumpulkan tepat waktu, jadi jangan ini Pak Tonan dipesan oleh bidang kurikulum untuk penugasan jangan terlambat agar tidak terjadi seperti semester yang lalu atau di kelas 8 kemarin terjadi penumpukan besar-besaran rapotnya sehingga harus diambil belakangan ya. Jadi nanti untuk tugas dikumpulkan tepat waktu. Karena ini ada klausal dikumpulkan tepat waktu, maka ini akan menjadi unsur penilaian. Sepakat tidak? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Dan kalian tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena nanti untuk waktu kan bisa kita sepakati. Kira-kira kan harus manusiawi ya. Nah, misal saya minta kalian membuat project besok selesai lah gitu. Kemungkinan itu juga agak memberatkan gitu. Jadi nanti kita sepakati waktunya. Intinya anak-anak kita buat pembelajaran kita ini harus menyenangkan dan mengangenkan. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Oke, baik. Ini untuk kamera sudah, izin sudah, minum sudah, seragam sudah, tugas sudah. Apalagi kira-kira yang bisa kita sepakati? Ya, saling menghargai. Perlu ya? Iya, Pak. Ya, saling menghargai. Maksudnya kalau ada temannya yang berpendapat, kalian berbeda pendapat, ya sanggah dengan santun. Jangan berdebat. Kalau ada yang ngomong, kalian mendengarkan. Kalau kalian ngomong, Pak Tonang mendengarkan. Dan sebaliknya, kalau Pak Tonang minta pendapat kalian yang berpendapat, kemudian kalian
saya minta untuk menjawab, ya menjawab begitu. Terlalu berat enggak? Enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Oke, ini gini, karena tujuannya pembelajaran secara tatap muka ini kan agar kita bisa saling melihat ya. Kalian bisa melihat Pak Tonang. Ini Pak Tonang pakai 2 gadget. Saya juga bisa melihat kalian. Maka karena tadi kamera on, ya, saya itu artinya on itu berarti kalian selalu standby di depan laptop. Oleh karena itu, kalau Pak Tonang panggil 3 kali tidak nyaut, ini kira-kira harus bagaimana? Perlu kita remove atau tetap di kelas? Halo? Dikeluarin aja, Panggilan Pak. Keluarin aja, Pak. Keluarin aja sih, Pak. Panggilan 3 kali tidak menyaut, tidak respon, kita remove ya, nanti biar dia berusaha masuk lagi kalau slotnya masih. Ya, Pak. Sepakat? Baik, kita buat 9 kesepakatan ini anak-anak. Nah, sekarang ini nanti kalian bisa berpikir lagi, Pak, ben kelas kita nyaman, besok diusulkan pada pertemuan berikutnya, enggak apa-apa. Sekarang kita akan masuk ke tadi, tautan Google Classroom. Kalian coba, atau kalian catat ini, ya, untuk kodenya. 9A, silahkan. X, U, Y, L, D, M, Z. Kecil semua. 9B. N kecil 32, H kecil 5, C kecil. 9C. Q, N, X, C 5, G 6. 9 Do. T, Y3, C, K, L, C. Nanti kalian segera masuk ke Google Classroom aja. Kemudian ini I atau L ya kalau kayak gini nih? I, Pak. I besar. I. Besar. Moh JKW. Wah, moh JKW. Ini nanti kalau I besar nggak bisa ya L kecil gitu ya. Nanti dirubah. Kemudian 9F, XR, XW, 56B. Ini kayaknya kecil semua ya hurufnya. Atau tautannya di sini ya. Tautannya ada itu. Kemudian kan kalian nanti bisa kan ngetik di address browsing itu bit.ly/pjuk9g gitu nanti kan keluar. JUWIQSG kecil semua. Ya. Oke. Ini 9H, 62 SEQ3I atau nanti bisa kalian searching di bit.ly/pjuk ini. Oke, kita lanjutkan pemetaan materi ya anak-anak. Biar kalian tahu gambaran materi kita di kelas 9. Pengen tahu enggak? Oke, Pak. Pengen, Pak. Sampaikan pemetaannya sehingga kalian selama 1 semester ke depan kalian mau belajar apa itu sudah tahu. Nanti kalian bisa mencari referensi. Oke ya, ini pemetaannya. Nah, pemetaan kompetensi di semester 1 ini kita akan belajar 5 KD. Belajar berapa KD? 5, Pak. 5, Pak. 5. KD apa saja? KD berapa saja? KD 1. KD 3, KD 5, KD 6. KD Sama KD 9. berapa? KD 9. 9 ya. Nah, apa saja sih isinya untuk KD itu? KD 1. Ini terlihat ya? Share screen Pak Tonang. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Ya.
terbaca apa tidak? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Untuk permainan bola besar itu kita akan mempelajari tentang permainan sepak bola, bola basket dan bola voli. Ya, untuk ini nanti kita akan banyak belajar dari modul-modul yang akan kita share. Nah, besok kalian di kelas 9 ini agar untuk memudahkan menambahi atau memudahkan belajar kalian, nanti kalian akan menggunakan modul ya. Kalian beli modul ya biar memudahkan pembelajaran kita. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, siap. Kemudian yang kedua, kita KD berapa itu? Yang kedua? 3. KD3. Ada yang tahu nggak KD 3 itu apa? KD 3 itu apa? Tentang? Pencak silat, Pak. Pencak silat. Pencak silat, Pak. Silat. Oke. Pencak silat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau yang KD 1 tadi kalian kalau kelas 7 dulu kalian belajar sepak bola misalnya, itu kan kalian belajarnya gerak dasar atau gerak spesifik. Nah, di kelas 8 kalian sudah mulai mengkombinasikan. Di kelas 9 ini nanti kalian akan mengkombinasikan dan memvariasikan gerak spesifik dalam permainan bola besar tersebut. Misalnya sepak bola, bola voli, basket. Itu tidak hanya dikombinasi tapi divariasikan. Demikian juga di pencak silat. Kelas 7 hanya gerak spesifik saja. Kelas 8 itu ada mengkombinasikan. Kelas 9 ini kalian memvariasikan dan mengkombinasikan. Contoh di pencak silat itu misalnya ada tendangan. Tendangan itu apakah hanya ada satu tendangan? Tidak, Pak. Tidak, ada banyak jenis tendangan. Kemudian jenis pukulan. Nah, itu divariasikan. Itu namanya divariasikan atau beberapa jenis tendangan. Kemudian kalau tendangan dan pukulan dirangkai menjadi satu, itu namanya dikombinasikan. Nah, otomatis kalau itu nanti dirangkai gerakan-gerakan tersebut, itu akan menjadi satu jurus dalam pencak silat. Jadi nanti di kelas 9 ini kalian nanti akan membuat proyek, membuat jurus pencak silat dengan gerakan-gerakan pencak silat. Ya nanti Pak Tonang ngajari dulu ya dengan menggunakan video maupun modul. Terus nanti kalian proyeknya kalau pencak silat ini adalah membuat rangkaian gerak pencak silat menjadi satu jurus. Dan nanti kita bahas lebih dalam ketika materi pencak silat. Kemudian untuk produknya kalian nanti akan membuat video ya. Misalnya nanti kalian harus mempelajari jurus 1, 2, 3, dan 4 misalnya. Nanti ya hasilnya adalah video. Sampai sini jelas? Siap, jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Jelas. Terima kasih. Selanjutnya KD 5. Ada yang tahu KD 5 tentang apa? Kebugaran jasmani, Pak. Tentang kebugaran jasmani. Nah, untuk kebugaran jasmani ini nanti ini porsinya lebih besar anak-anak dibanding yang lain. Jam pelajarannya juga lebih banyak, prakteknya lebih banyak. Kenapa? Karena ini kalian belajar di rumah itu harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Maka nanti kita pada saat materi kebugaran ini akan banyak melakukan aktivitas secara mandiri tapi terbimbing maupun mandiri tak terbimbing begitu, atau terstruktur maupun tak terstruktur. Contohnya apa mandiri terbimbing? Nanti Pak Tonang berikan tugas kalian misalnya push up selama 30 detik bisa berapa kali dilaporkan. Kemudian misalnya skipping. Tahu skipping enggak? Yang pakai tali, lompat tali.
Siap, tahu Pak. Ya, Tahu, Pak. Pak. selama 1 menit bisa berapa kali atau dibalik 100 kali bisa berapa menit misalnya gitu. Nanti laporan, kemudian denyut nadinya berapa. Dan nanti kita akan juga praktek pas kebugaran jasmani ini praktek menghitung denyut nadi. Tapi tidak kita bahas kali ini. Juga akan mengukur denyut jantung maksimal atau denyut nadi maksimal, juga akan mengukur tinggi ideal, indeks massa tubuh dan sebagainya. Jadi ini fokus Pak Tonang nanti di kebugaran jasmani ini akan mendapat porsi yang lebih besar. Sepakat ya anak-anak ya? Siap, Pak. Ya. Ya, Biar Pak. Ya, Pak. Biar kalian nanti mendapatkan kebugaran tubuh yang baik. Kalian di masa pandemi seperti ini ya banyak sekali tantangannya ya. Pak Tonang dapat masukan banyak dari orang tua kalian, baik japri maupun pada saat ketemu. Wah, anakku ini ngomong guru game aja Pak, ngantek mumet aku itu. Ini kita kalau kalian enggak ya? Enggak beda itu. Sama aja, Ya, Pak. ini oke. Ya, itu kalian harus bisa mengatur. Tetapi Pak Tonang tidak melarang ya, tidak melarang. Cuman harus perlu diatur karena segala sesuatu itu kalau berlebihan tidak baik. Makan berlebihan nggak baik. Tidur berlebihan nggak baik. Nge-game berlebihan nggak baik. Tapi mungkin ada yang jadi YouTuber game misalnya, ya silahkan tapi harus diatur. Memang nggak baik kalau terlalu lama. Terus yang berikutnya KD6. KD6 tentang apa? Senam lantai, Pak. Senam lantai, Pak. Senam lantai. Nah ini senam lantai ini kalian nanti praktek di rumah kira-kira bisa nggak itu ya? Nggak sulit ya. Insya Kalau kayak Allah, Bagas Pak. ini lagi roll depan. Bisa no, Pak. Sarah Insya Bagas Allah. sih. Allah, Ya, Pak. Bantuan tembok bisa, Pak. Ya Allah. Ya, oke. Nanti mungkin akan kita buat yang sesederhana mungkin aja yang kalian bisa. Mungkin nanti bisa kita sistemnya bisa kita minta kalian milih misalnya. Milih saya Pak bisanya sikap lilin, ya udah sikap lilin. Saya bisanya kayang Pak, saya bisanya salto Pak itu. Saya bisanya backflip Pak. Ya, silakan nanti kita atur lah ya itu. Terakhir adalah tentang kesehatan, kita akan bicara tentang P3K dan manfaat aktivitas fisik. Ada yang ikut PMR di sini? Ada, Pak. Saya, Pak. Ada ya. Saya. Oke, siap. Ini nanti Pensiun, saatnya Pak. kalian beraksi ya. Besok kalian mungkin akan jadi narasumber bisa jadi ya. Ini nanti basisnya kalian akan banyak presentasi juga nanti ya. Tugasnya membuat presentasi tapi bisa berkelompok. Tapi kelompok itu tidak kalian datang. Nanti kalian bisa menggunakan Jimit juga untuk mengerjakan tugas. Saya kira itu anak-anak. Ya, ini sekarang aspek penilaian. Masih ada waktu 3 menit. Aspek penilaian ini ada kognitif, psikomotorik, afektif. Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan nanti ada ujian tulis. Tulis itu maksudnya bisa menggunakan Google Form ya atau quiz. Juga menggunakan tugas kalian. Untuk psikomotorik unjuk kerja nanti bisa dengan video, portofolio kalian dengan project itu yang dikumpulkan dan tugas-tugas yang lain. Kemudian untuk sikap saling menghargai Pak Tonang nilai. Kemudian tanggung jawab, kejujuran dan tepat waktu. Anak-anak, kalian pengen nggak mendapatkan nilai sikap A? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau, Saya Pak. kasih tahu tipsnya mau nggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Tipsnya, Mau, Pak. Mau, Pak. tipsnya. Tidak sulit untuk mendapatkan nilai A. Pak Tonang menilai 4 aspek ini. Prinsip semua saya anggap baik. Jadi nilai kalian semuanya baik. Kecuali nanti ada yang misalnya saling menghargai ini tidak menunjukkan, ini berarti bisa jadi turun menjadi C. Sikap saling menghargainya ditunjukkan sangat baik, nanti bisa menjadi A dari B itu. Tanggung jawab juga demikian, ini akan
terlihat nanti ketika masuknya jam berapa. Ya. Prinsip sama. Semua nilai itu Pak Tonang nilai semuanya baik. Ya. Bisa menjadi A ketika kalian menunjukkan kelebihan kalian dalam hal tanggung jawab, dalam hal kejujuran, dalam hal ketepatan waktu. Presensi nanti akan terlihat jamnya di sana. Ya. Tuh, masuk akan terlihat jamnya. Tuh ya. Oke, ini yang terakhir kayaknya. Untuk KKM kita berapa yang tampil di situ? 74. 72. 72, Pak. Yang tampil di situ 72. 72. Ini nggak sulit juga saya kira. Tapi ya saya berharap jangan dapat nilai KKM lah ya. Saya ingin kalian dapat nilai A semua, 93 ke atas. Ya Pak. Ya tentu kalian berusaha. Nanti Pak Tonang yang menilai, tapi kalian harus berusaha. Berarti nggak bisa sampai KKM. Bisa aja kalian dapat KKM kalau memang hanya dapat segitu. Ya, jadi kalian yang membuat sendiri. Kemudian perkenalkan salam kita. Pak Tonang beri salam olahraga itu dijawab dengan jaya sambil tangan mengepal ke atas. Salam kejujuran harus espero, jos, 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 tangannya ke atas. Kita coba ya, yuk. Kalian saut sambil tangannya mengepal ya. Salam olahraga. Jaya. Saya. Ulangi bareng-bareng, jangan bergantian. Salam olahraga. Saya. Salam. Harus. Espero. Tepuk tangan dulu kalian. Ingat-ingat, ini salam kita diingat-ingat. Terus semangat, semoga kita selalu sehat, bugar dan bahagia. Terima kasih, ini terakhir. Nah, karena sudah terakhir, nanti untuk link Google Classroom-nya nanti mungkin akan saya share di koordinator kelas. Nah, sekarang apakah ada yang tanyakan sebelum Pak Tonang akhiri karena waktunya sudah habis? Pak tadi Ya, yang silakan. apa? Yang setiap Google Meet pakai baju olahraga biru. Ya. Kalau yang nggak punya gimana, Pak? Kalau nggak punya pakai kelas 7 berarti. Oke, Pak, siap. Tapi Makasih. lapor dulu yang tidak punya gitu loh. Kan Siap, itu Pak. pengecualian. Pak, saya Ya Pak. ada hal yang lain? Saya rasa tidak Pak. Kalau tidak ada, kita tampilkan muka kalian dulu biar kalian akan Pak Tonang foto print screen. Sudah dinyalakan semua? Yuk, nyalakan. Pak Tonang akan print screen ini. Yuk, dalam hitungan 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ini saya terus terang belum hafal kalian one by one loh ya. Ya, besok kalau ketemu kalian nyapa. Kalau ketemu Pak Tonang nyapa ya. Adisti 9F Pak itu. Saya Alessandra Pak. 9 opo iya Alessandra. Oke, siap. Mana ini kok malah nggak kelihatan. Ini jaringan saya jelek Pak ya. 1, 2, 3. Tangannya ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, guys. Terima kasih. Kalau tidak ada, maka Pak Tonang akhiri. Jangan lupa presensi diisi. Salam sehat semuanya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak. Thank you, Pak. Iya Pak. Akan langsung saya akhiri. Baik. Terima kasih, Pak. Izin keluar Pak. Ya. Besok keluar Sob.